Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar saudara di pagi hari ini? Saya sangat berharap bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan sehat. Saya berharap bahwa saudara tetap semangat, saudara tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun masalah yang sedang saudara hadapi di hari-hari ini, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi di hari-hari ini, tetapi biarkanlah kita tetap bersuka cita, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya berharap bahwa saudara tetap melaksanakan ibadah keluarga di rumah saudara masing-masing dengan penuh sukacita di hari ini. Saya juga berharap bahwa saudara meluangkan waktu saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kehidupan saudara di pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam momen yang luar biasa ini, dalam suasana kemenangan dan kebangkitan Tuhan, saya ingin memberkati kehidupan saudara dengan firman Tuhan yang diambil dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya ingin membacakan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Haleluya. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini berbicara juga kepada perempuan-perempuan yang luar biasa di dalam kisah ini, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mereka adalah perempuan-perempuan yang merupakan saksi kunci kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita bisa melihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang telah menunjukkan loyalitas mereka kepada Tuhan. Mereka telah menunjukkan komitmen mereka kepada Tuhan. Mereka telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi. Kita melihat bahwa semasa
Tuhan masih hidup. Perempuan-perempuan yang luar biasa ini selalu bersama dengan Tuhan. Kita melihat ketika Tuhan disalibkan, perempuan-perempuan luar biasa ini pun ada di sana untuk menyaksikan penyaliban. Kita melihat bahwa ketika Yesus sudah dikuburkan pun, di sini kita melihat bagaimana kesetiaan mereka. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan bahwa setelah Sabat lewat, Sabat dalam kalender Yahudi adalah hari Sabtu. Artinya bahwa setelah hari Sabtu lewat, menjelang fajar menyingsing, artinya menjelang matahari terbit, kita melihat di sini bahwa perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus untuk melihat kubur Yesus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, oh saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Injil Markus dan Lukas, kita diberi keterangan di sana bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain pun mempersiapkan rempah-rempah dan membawa ke kubur Yesus untuk meminyaki kubur Yesus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini artinya apa? Artinya bahwa kita tidak lagi meragukan kesetiaan dari Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kesetiaan mereka sungguh-sungguh terbukti. Mereka setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun yang mereka alami, baik masih hidup maupun Yesus sudah dikuburkan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, saya ingin berbicara kepada saudara mengenai keistimewaan orang yang setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Sekali lagi saya ulangi, keistimewaan orang-orang yang setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama adalah bahwa mereka tidak gentar dengan batu besar. Haleluya. Mereka tidak gentar dengan batu besar karena mereka percaya bahwa batu besar pasti digulingkan, batu besar pasti dipindahkan, batu besar pasti disingkirkan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam peristiwa ini ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain tiba di kubur Yesus pada waktu itu, ternyata bahwa batu besar yang menutup kubur Yesus itu telah dipindahkan oleh seorang malaikat Tuhan, dan malaikat itu duduk di atas batu itu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saudara, batu besar yang menutupi pintu Yesus pada waktu itu, pintu kubur Yesus pada waktu itu, yang tidak mungkin akan dipindahkan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tidak mungkin bisa diangkat, tidak mungkin bisa digeser, tidak mungkin bisa digulingkan. Tetapi nyatanya bahwa batu besar itu sudah dipindahkan oleh malaikat Tuhan. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Apa maknanya bagi kita di hari ini untuk iman kekristenan kita? Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa hari-hari ini mungkin ada banyak batu-batu besar yang menggambarkan tentang masalah-masalah besar yang sedang engkau hadapi atau sedang ada di depan saudara, atau menggambarkan tentang rintangan, halangan, tantangan yang besar yang sedang ada di hadapan saudara untuk menutupi jalan hidup saudara. Kita melihat hari ini mungkin batu besar itu adalah virus corona yang membuat kita semua berada dalam kesulitan. Saudaraku yang dikasihi, aktivitas kita dibatasi, kita harus tinggal di rumah. Mungkin itulah batu besar yang menjadi rintangan hari ini.
Namun saya ingin katakan kepada saudara di pagi hari ini bahwa jangan gentar untuk menghadapi batu-batu besar itu, karena Tuhan pasti memindahkan batu itu dari kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, keistimewaan orang-orang yang setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah mereka pasti mendapatkan apa yang mereka cari. Sekali lagi, mereka pasti menemukan apa yang mereka cari. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, perempuan-perempuan ini mencari Tuhan, saudara. Oh, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan yang luar biasa ini, kamu sedang mencari siapa? Kamu sedang mencari siapa? Bukankah kamu mencari Yesus? Malaikat itu berkata bahwa Yesus itu sudah bangkit. Malaikat itu juga berkata bahwa silakan lihat di tempat pembaringannya. Oh, malaikat itu mengatakan bahwa apa yang kamu cari? Engkau sedang mencari Yesus. Yesus itu sudah bangkit seperti yang dia katakan pada waktu dia masih hidup. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, engkau sedang mencari siapa? Mencari Yesus. Yesus itu tidak tidur di dalam kubur untuk selama-lamanya. Malaikat itu berkata bahwa dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Apa yang engkau cari itu sudah tidak ada di sini. Dia sudah hidup, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saudara, keistimewaan orang yang setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun, mereka pasti mendapatkan apa yang sedang mereka cari di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang sedang engkau cari di hari ini? Apakah engkau cari Yesus yang mati di kubur? Apakah engkau cari dia? Ini berita yang perlu engkau dengar, bahwa dia tidak untuk selama-lamanya dikuburkan. Dia sudah bangkit, dia hidup. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itulah berita, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang kita cari. Kita lihat bahwa dia telah bangkit, dia hidup, dan dia memberikan pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Siapa yang mengatakan bahwa dia bangkit? Malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa dia telah bangkit. Apa yang engkau cari tidak ada di sini, karena dia sudah hidup. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, biarkanlah dengan iman kita mencari Tuhan yang hidup. Kita terus mencari dia, kita terus mengenal dia, kita terus mengasihi dia dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia hidup, dia bangkit untuk memberikan pengharapan yang besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, keistimewaan orang yang setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun, mereka pasti berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, oh, luar biasa saudara. Perempuan yang luar biasa, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kita melihat bahwa mereka adalah orang pertama yang menyaksikan, yang melihat secara langsung bahwa Yesus sudah bangkit. Bukan murid-murid, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Bukan murid-murid, bukan murid seperti Simon Petrus, seperti Yohanes, Andreas. Bukan, saudaraku. Mengapa mereka bukan orang pertama melihat kebangkitan Yesus? Karena mereka tidak setia dengan Tuhan. Mereka tidak komitmen dengan Tuhan. Mereka hanya komitmen ketika masih bersama dengan Tuhan, waktu Tuhan hidup. Namun ketika Tuhan mati, mereka mengubah kesetiaan dan komitmen mereka, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan wajar, mereka bukan orang pertama yang melihat secara langsung kebangkitan
Tuhan Yesus. Mereka bukan orang pertama yang berjumpa dengan Tuhan pada waktu Tuhan bangkit. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Maria Magdalena dan Maria yang lain, pada akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan. Haleluya saudara. Apa yang terjadi? Perjumpaan mereka dengan Tuhan. Perjumpaan mereka dengan Tuhan membawa sukacita dan damai sejahtera yang besar di dalam kehidupan mereka. Perjumpaan mereka dengan Tuhan pada akhirnya membawa mereka lebih erat dalam satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Perjumpaan mereka dengan Tuhan membawa mereka dalam suatu penyembahan yang tiada taranya kepada Tuhan yang hidup yang mereka jumpai. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan ini berkata ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka datang kepada Yesus, mereka tersungkur di bawah kakinya di dalam kerendahan mereka, dan mereka menyembah Dia sebagai Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, haleluya. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, mereka ada dalam kerendahan hati mereka, dan mereka ada dalam penyembahan yang tiada taranya yang dinaikkan kepada Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya ingin pastikan bahwa saudara berjumpa dengan Tuhan di dalam iman saudara. Hari ini saya ingin pastikan bahwa saudara berjumpa di dalam hubungan-hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Hari ini saya pastikan bahwa saudara berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan rumah tangga saudara, di rumah saudara masing-masing. Dengan demikian hidup saudara mengalami damai dan sukacita yang luar biasa. Dengan demikian saudara semakin bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikian saudara semakin menyembah Tuhan yang hidup itu dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, inilah rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan orang yang setia dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun mereka tetap setia. Mereka tidak gentar dengan batu-batu besar, dengan halangan rintangan besar, karena Tuhan pasti memindahkan, Tuhan pasti menolong. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka cari dalam hidup mereka, dan mereka akan tetap menyembah Dia di dalam perjumpaan mereka kepadanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan selamat Paskah, selamat merayakan hari kemenangan Tuhan. Dan biarkanlah kita hidup di dalam pengharapan dan kemenangan yang besar, tanpa ada rasa takut di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.